Loh. Royal mau buat apa bang? Kita mau make servis orang untuk nampilin data artikel. Asik. Boleh di like, boleh di share dulu guys. Link live. Gue lagi siap-siap dulu sebentar ya guys. Kalau ada yang mau nanya-nanya dulu sebelum mulai juga enggak apa-apa ya. Selamat datang teman-teman. Kalau boleh di like, di share. Udah rame, terima kasih ya. Boleh di like, di share dulu. Kita hari ini bikin. Kalau teman-teman lihat ini error ya. Kayak gue baru kena error barusan. Halo abangku, sayangku. Bisa aja. Mau apa lu? Mau gua transfer 5 juta? Nanti kalau ada ya. React basic. Ngabuburit sambil ngots bareng. Anjay. Sering-sering live. Saya juga mau ya. Cuman kadang tuh apa ya. Rame kali udah. Selamat datang teman-teman. Ini baru banget mulai. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan mulai bentar lagi. Kalau udah rame. Sambil kayak biasa ya. Saya prepare dulu ya guys ya. Aura lagi ngapain bang? Lagi duduk mau ngoding bareng ya guys. Teman-teman tolong siapin VS Code-nya ya. Kita akan bikin ini nih. Cuman too many request ini. Kayaknya API-nya kena ya nih. Memang berapa lama ini? Kita lihat ya. Jadi gue tuh make API ini guys. Get API key. Udah dapet API key-nya ya. Gue yang tulis 10.000. Loh. Ya elah. Halo abangku, hai 19. Herio bang, kapan bahas lagi AI? Hari ini kalau mau bahas AI juga boleh. Tapi apa yang perlu dibahas AI itu? Apa yang perlu dibahas, Brody? Gua mau bikin account dulu ya. Royal Bang, kalau latihan project cari tutorial buat fiturnya di YouTube tanpa belajar teori-teori dulu bagus gak? Kayaknya harus tahu teori dulu, tetap gua setujunya. Kayak basicnya, baru nanti ngerjain project. Tapi sambil ngerjain project juga bisa kok. Tidak masalah itu. Tidak ada masalah itu ya. Bang, kalau latihan proyek ya. Tadi gua mau ngapain kan lupa ya. Oh ini. Tes. Kita mau bikin sesuatu nih. Cuman tadi tuh gua kena ini. Apa? Ngomong apa sih gue? Oh wow. Gua login dulu ya guys. Nih. Aduh ribet banget. Sambil gua siapin API-nya ya. Udah rame bang, ayo lanjut tutorialnya. Tunggu bentar. API key gua tadi gagal. Bentar. Sabar dulu ya guys ya. Sambil ngobrol-ngobrol dulu aja. Hidayat namaku. Bikin project apa bang? Ini mau bikin project news artikel ya guys. Biar tidak ketinggalan saya live. Boleh di like dulu. Di like. Dan juga boleh di share. Loh, ini logout nih. Kita sambil nunggu yang lain ya. Ini, aduh. API-nya kena hit ya guys. Gue mau reset ini kok nggak bisa ya passwordnya. Web kah? Iya betul, ini web. Betul sekali, ini web. Ini web. Bentar ya. Saudara-saudara sekalian ya. Kita tunggu jam 3.30.
biar yang lain tidak ketinggalan ya. Sambil gue tunjukin hasil karyanya, hasil prakaryanya. Nah, nanti kita akan bikin kayak gini guys. Aduh, bentar ya. Mana sih? Kayak gini. Wih, Megatron hari mau bikin apa? Jadi kita akan manggil API nih, service orang nih, data-data orang dari API yang namanya News API gitu. Jadi kita ambil data punya orang, itu kita tempelkan ya guys ya. Kita tempelkan langsung nampilin informasi kayak gini. Jadi kita bikin literally bikin kayak detik.com ya. Opek hadir bang. Wih, Opek selamat datang. Bagi teman-teman yang baru join, kalau boleh di like, di share, ya pokoknya rame lah ya guys ya. Nah, di spam aja. Spam share juga boleh biar rame ya guys ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kalau boleh di like. Tadi gue ada pemuda sesat. Wih, selamat datang pemuda sesat ya. Bagi teman-teman yang belum follow, boleh di follow dulu supaya makin rame ya. Makasih yang udah like, yang udah share. Kalau perlu di spam, terima kasih. Pakai tools apa bang? Ini pakai VS Code. Pemuda sesat, halo bang. Halo juga. Kita akan ngabuburit yang produktif ya. Biar bisa semua ngoding bersama di Pizza Hut. Nggak lucu ya. Cuman nggak apa-apa. Kan ngelucu nggak harus lucu ya. Opek lagi bikin project apa bang? Ini lagi bikin project berita-berita. Nama judulnya, nama produknya adalah projectnya berita baru. Jadi pas join langsung bisa ngampilin data kayak gini. Nampilin data sederhana dari judul dan juga description. Tapi kayaknya akan gua ganti sini. Kayaknya judulnya harusnya lebih tebal ya. Description kan harusnya lebih tidak tebal ya. Gitu. Kalau boleh di like, di share ya. Baru kita mulai ya. Megatron nonton live abang sambil makan Indomie boleh nggak bang? Yang puasa jangan dulu Megatron ya. Ini kan ngabuburit ya, bukan batal bersama ya. Nanti. Tapi kalau teman-teman yang nggak puasa ya boleh. Apalagi kalau Indomie ini. Apa tuh bukan rebus, Indomie goreng. Ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum mulai. Biasa nanya lagi, bang mau bikin apa nih? Kita mau bikin news. Jadi kemarin kan kita sudah ngeklik API ngambil data gitu kan. Nah kalau sekarang kita ndak ya. Kita ndak ini. Aduh, ini kenapa API-nya manggil terus ya? Oh, pantas saja. Kita matikan dulu ya. Ini manggil terus datanya. Kita hapus dulu. API-nya tadi ke-hit terus guys, gila nggak? Karena ke-refresh terus, nanti habis lagi API-nya. Jadi gue tunjukin dulu sebelum kita mulai ya. Nah ini kan ada News API namanya. Jadi ini adalah API key yang dimana API yang kita pakai untuk menampilkan berita-berita di luar sana. Nah berita-berita di luar sana itu nggak gratis ya. Jadi ini gue ambil yang free plan. Oh ini nggak, bentar. Ini kok enggak ini ya. Wah, tidak ini apa? Guys, apa ini namanya? Tidak responsif. Halo Bang, halo sang pengajar Eskom. Mulai Bang, kata Flower. Anjay, Flower. Ramein dulu dong, boleh dong di spam like. Di spam like ya boleh tuh. Di spam share juga, di spam like biar rame. Terima kasih yang udah like, yang udah follow ya. Semoga hari ini bisa 5.000 followernya ya. Oke. Nah ini adalah sebuah API, di mana API yang gue mau pakai itu untuk memanggil data-data informasi berita-berita di luar sana, berita-berita internasional. Jadi ini adalah berita-berita internasional, tapi nggak cuma berita internasional aja, tapi ini juga ada bisa beritanya, kita bisa search queue-nya. Kayak misalnya kita nyari Apple, atau kita bisa nyari Tesla gitu. Nah kalau sempet kita bisa nge-search juga dari API gitu. Oke? Kita tunggu 3 menit lagi lah ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ngajak ngobrol dulu sambil spam share dan like kalau boleh ya, biar rame ya guysnya. Thank you juga yang udah follow. Dan dan kita akan mulai bentar lagi. Sambil teman-teman bisa lihat nih, buka akses newsapi.org, abis itu nge-create API-nya.
API key. Cara nge-create API key-nya atau mendapatkan akses itu tinggal login aja guys, pakai email kalian. Nanti kalau sudah dapat API key-nya, kalian bisa ngoding bareng gue guys. Gitu. Dan ini gratis, jangan masukin kartu kredit ya. Ini kan cuma coba-coba ya. Ini kan kalau ini jalan itu bisa jadi porto kalian gitu. Berarti kalian sudah consume API orang. Yuki, Bang, Project REST API dengan Project Frontend apakah dipisah case di Next.js React? Bang, Project REST API dengan Project Frontend. Ada yang full stack kok di Next ya. Jadi Next-nya juga make Express kan itu kan, backingannya. Ada juga yang full stack di Next.js-nya. Tapi kalau gue sih kayaknya prefernya pecah ya, karena gue belum pernah full stack Next.js ya. Biasanya orang backend-nya nggak JavaScript. Biasanya backend-nya ada yang Java, Python gitu. Key project lemes bang, males mikir, lapar bener. Oh enggak apa-apa, enggak usah mikir, ngoding aja ikutin gue. Mikirnya nanti. Padahal gue pikir kalau ngabuburit kayak lebih asik ngoding. Jadi kayak nggak kepikiran laparnya nanti. Rihano, bang buat backend di JS bagusnya pakai framework apa? Express boleh, Nest.js juga bagus katanya. Express tuh tau gue ini dipakai oleh Bumble. Tau kan Bumble dating app? Nah tuh katanya sih backend-nya pakai framework-nya Express.js gitu. Yuki, bang di project ini kamu pakai stack apa? Saya pakai React.js. Hanya React.js. Dino for Code, halo. Wah, ini pasti kalau namanya sudah ada code-code-nya nih programmer ini ya, guys ya. Selamat datang teman-teman yang baru join. Sekali lagi tolong akses website ini newsapi.org. Abis itu kalian bikin API key-nya masing-masing ya. Di login ya guys ya. Oke? Biar nanti dapat API key-nya. Kode Cepti, halo Kak. Halo juga code Cepti. Jadi kalian dapat code-nya ya. Dapat code API key-nya. Abis itu nanti baru bisa nge-hit API-nya nanti. Biar kita bareng-bareng bisa ngoding ya guys ya. Oke? Riano bang, satu app bisa pakai berapa bahasa backend? Bisa... Oh maksudnya bang satu app bisa pakai berapa bahasa backend? Oh kalau misalnya aplikasinya microservice, jadi satu service tuh beda-beda ya bisa banyak program kan? Fankrul baru mulai kak bang, baru banget. Joko Gaming kak buat portopot backend bukan apa ya? Kak buat portofolio backend bikin apa ya? Oh ya bisa bikin REST API, habis itu nanti di-share kan ya di web clan gimana cara bikinnya gitu kan. Yuki, ikut nimbrung di sini. Kenapa memang dia sering nimbrung kah? Halo bang, lanjut belajar apa ini? Kita akan manggil API-nya sekarang nggak perlu diklik guys. Jadi otomatis pas akses halaman langsung gitu. Gimana? Asyik nggak? Asyik dong. Asyik banget ya. Tapi teman-teman sebelum mulai nih ya, tolong banget ini bikin dulu ya account di News API ya, biar kita coba bareng ya. Jangan pakai API key gue, meledak nanti kan ya. Bang, bukan bikin aplikasi e-commerce buat portofolio berat gak bang? Enggak kok Joko Gaming, kemarin kita bikin e-commerce kemarin, tapi itu sederhana sekali. Ari, bang mau nanya masuk jurusan IT sekarang masih worth it gak bang? Masih worth it, gak usah pusing dengan Devin itu. Akan ada Devin lainnya kok. Jadi kalau misalnya permasalahan mengambil jurusan kuliah karena ada AI itu tidak make sense. Karena itu akan selalu ada dan makin banyak, makin cerdas ya guys. Karena ada orang yang mau kasih duit sebanyak itu untuk bikin AI. Jadi kalau mau ambil kuliah enggak apa-apa. Kuliah aja. Cara buat kunci pintu otomatis. Hah? Di Hutum, cara buat kunci pintu otomatis. Kok aku enggak ngerti ya, maaf ya. Devin adalah keuntungan bagi programmer, key projects. Nah itu, kalau menurut gue sih beruntung. Rihano, IT ambil IoT tuh kalau mau. Oh iya, ambil IoT, Internet of Things ya. Jadi bikin robot-robot gitu juga. Boleh ya. Kayaknya kalau gue live-nya sore itu kurang rame ya guys ya. Pada nongkrong kali. OPEC, mending kuliah gue otodidak gratisan pula. Mending kuliah gue otodidak gratisan pula. Oh, kata OPEC. Fankrul, baru lihat tadi video Olimpiade Matematika pendiri Devin waktu kecil. Oh gitu. Oh nice. Guys ini kalian sudah bikin belum API key-nya nih? Atau gua gas mulai, ntar gas mulai kalian semua kena error ya guys ya. Dito Amgyo, bang belajar JS Express di mana? Jujur gua belum ketemu content creator yang bikin JS Express JS ya. Tapi kayaknya harusnya sih
Ada sih, cuman nggak tahu. Gas ngoding mas, udah bikin API, Vic MSZ. Oke, boleh. Siapa lagi nih yang sudah? Ya. Kalau cuma satu orang ya. Gas bikin fan crawl. Anjir bikin Express.js tutorial. Bisa. Gas bikin kekurangan React.js apa bang? Key projects kekurangan React.js sejauh ini itu nggak ada ya. Nggak tahu sih, kalau gue sangat bias ya. Jadi susah kalau adanya kekurangannya si React.js, my lovely React.js. Gitu guys. Guys. Aku mau belajar bikin API JS sekarang masih di Go, Rihano. Aku mau belajar bikin API JS sekarang masih di Go. Oh, nggak apa-apa, Go. Bang, nanti pengganti VS Code dari Google itu apa? Dito. Memang ada ya? Kurang update nih gue, kayak. Lebih update kalian, kayak. Klik ternak, aku cuma bisa PHP native, Kak. Nggak apa-apa kan, masih ada waktu untuk belajar. Dozin, Xgirl, React Native atau Flutter? Tergantung kebutuhannya, guys. Kalau misalnya butuh aplikasi yang performance-nya wah luar biasa, itu Flutter. Gitu. Kayaknya gue tuh live di jam-jam orang semua pada live ya. Makanya penontonnya jadi tidak banyak. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai. Karena API key-nya sudah ada ya. Ini news API ini ya. Soalnya gue mah live ntar malam ya. Cuman nggak apa-apa lah. Kita mulai saja. Jadi teman-teman, gue akan kasih tahu, gue akan tunjukin salah satu cara untuk memanggil API-nya secara otomatis. Maksudnya secara otomatis adalah pada saat user mengakses website kita, dia tuh langsung mengambil data dan kita tempelkan datanya kayak gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa nyari namanya itu React Use Effect. Nah, Use Effect ini apa? Kan kayak dari kemarin tuh teman-teman tuh ada yang bilang terus, "Bang, ajarin Use Effect. Bang, ajarin Use Effect. Bang, ajarin Use Effect." Nih, gua tunjukin caranya bikin Use Effect gitu ya. Jadi use effect itu apa? Jadi use effect itu adalah sebuah hook dari React. Hook itu apa? Function lah intinya gitu ya. Hook untuk synchronize a component with external system. Maksudnya apa? Mensinkronisasi dari komponen ke external system. Nggak ngerti? Oke, gimana maksudnya? Jadi use effect ini cuma bisa dipakai di top level of component. Maksudnya top level of component itu adalah kan ini komponen nih. Function app ini kan adalah sebuah komponen ya. Nah, use effect itu cuma boleh dipakai sebelum return ini nih, ya. Jadi cuma boleh dipasang di sini. Jadi di dalam return jangan ada tambah use effect. Atau misalnya di luar function app ini, misalnya teman-teman mau tambahin di sini, misalnya ada function lagi, ya misalnya ditambahin di sini React, misalnya di sini use effect di sini. Nah, ini nggak bisa ya. Ini kan di luar komponen ya. Mana kebaca juga sih sebenarnya. Nah, jadi use effect itu hanya boleh dipakai komponen di top level gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya fungsi handle submit gini ya, habis itu teman-teman mau tambahin use effect di sini, nah itu nggak bisa ya. Mau use effect, mau use state itu nggak bisa. Jadi use effect dan use state itu harus ada di top level ya. Top level itu apa? Sekali lagi ada di atas sini ya. Namanya juga top. Figmas buat YouTube nggak bang? Nggak nih. Bang ini direkam nggak? Direkam biar bisa teman-teman ulang nontonnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, use effect ini harus dipasang di top level komponen. Habis itu use effect ini kan adalah sebuah hooks ya. Jadi hooks-nya ini punya dua parameter. Setup sama dependencies. Setup ini apa? Setup ini adalah sebuah isi codingannya. Bang, ada Discord nggak? Ada di bio. Nah, kalau dependencies ini adalah seperti arti dari bahasa Inggrisnya. Dependencies itu adalah depends, bergantung. Jadi use effect ini akan jalan kalau misalnya si yang bergantung sama kita tuh berubah. Aduh, maksudnya apa gitu kan deh. Nggak ngerti aku gitu kan ya. Maksudnya kayak gini, kalau teman-teman lihat contoh codingan ini, nggak usah pusing, nggak usah pikirin fungsi-fungsi dalam sini nih. Ini buang aja gitu. Nah, kalau teman-teman lihat use effect ini kan ada dua setup ya. Yang setup pertama yang aku blok ini, yang gua blok ini adalah sebuah setupnya atau isi codingan logiknya. Gitu. Nah, yang kedua ini ada dependencies. Jadi kalau misalnya nanti server URL atau room ID-nya berubah, maka use effect-nya akan jalan lagi. Kayak gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya setup function with setup code, habis itu ada list of dependencies. Jadi kalau misalnya setiap value-nya berubah di ini nih si bebannya ini atau yang bergantung, maka use effect-nya akan jalan.
Raskal Bang Ruli itu Bang Ruli MOBX, bahas MOBX. Hah, maksudnya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kan contoh, kalau teman-teman lihat contohnya kan ribet ya. Connecting to chat a server. Nah, berarti banyak cara. Listening to global browser event, triggering an animation, controlling a modal dialog, tracking element visibility gitu kan ya. Banyak lah gitu, banyak kegunaan. Tapi kalau teman-teman menyadari use effect ini, kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang lebih membumi ya, pokoknya use effect ini tuh adalah life cycle. Walaupun ya React nggak mau sebut itu sebagai life cycle, cuman kalau gue selalu kayaknya jelasin ke orang tuh use effect tuh kayak life cycle. Dimana dia itu tuh akan men-trigger komponen saat di mount ataupun bisa pas di destroy atau di unmount gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, sebenarnya kan kita tuh maunya gini nih, teman-teman. Website yang kita bikin ini akan menampilkan data saat user masuk ke halaman ini. Nangkep ya? Nah, sebelum itu gue hapus dulu ya nih. Gue hapus dulu nggak ya? Hapus aja lah. Nah, ini. Oke, kita masukkan di sini misalnya artikel kayak gini dulu. Nah, teman-teman, caranya pakai use effect gimana? Jangan lupa diimport ya. Jadi di JavaScript terus diimport ya guys ya. Jadi kita tambahin use effect di sini. Nah, kita coba lihat gini, oke? Codingannya kayak gini. Yang sebelah kiri adalah setup kode atau kode yang untuk di setup. Diulang-ulang doang gua ngomongnya. Jadi setup kode tuh ini, sebelah kanan tuh ada dependency. Setup kode tuh isinya apa? Logiknya ya. Berarti kalau gua kayak gini, oke. Gua konsolok use effect jalan bang, ini ya. Oke, berarti udah masuk. Kita lihat konsol, kira-kira masuk nggak? Teman-teman lihat kan di kiri bawah. Gua bersihin lagi, gua refresh. Use effect jalan bang. Gitu. Berarti use effect-nya udah jalan. Dan kalau teman-teman lihat, dependencies-nya kosong ya. Nah, kalau dependencies-nya kosong, berarti dia hanya jalan sekali pas user mengakses web kita. Gitu guys. Gua kecepatan nggak ngomongnya? Bentar ya. Gua geser dulu. Itu use effect. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti, aduh gimana ya bang caranya ngambil data tanpa harus diklik dulu atau disubmit, pakai use effect ya untuk sekarang. Jadi teman-teman bisa pakai use effect salah satunya untuk memanggil external service kayak API yang news ini. Oke. Halo bang, Algim. Halo. Nah, kalau udah, sekarang kita eksekusi. Kel, bang ajarin callback dong. Use callback maksudnya? Boleh nanti. Pelan-pelan ya guys ya. Banyak banget requestnya, tapi semoga gue bisa mengikuti seluruh requestnya ya. Pepperdoll bang, yoi. Ada apa Pepperdoll? Boleh kali di like, di share ya, biar lebih rame ya. Ya Pepperdoll, apa Pepperdoll? Lapor link DC kagak bisa, itu dibuka di browser ya. Jangan buka di in-app browsernya TikTok. Open ajarin coding kah bang? Ini lagi ajarin coding bisa. Pepperdoll mau nanya apa nih? Gua nungguin nih, kalau nggak gua lanjut. Azil 889, ini pertanyaan yang sejauh ini yang paling jauh ya. Bang pengen belajar coding tanpa belajar gimana ya? Saya tanya balik, apa yang kita bisa tanpa harus belajar ya? Algim, kalau dari awal bisakah? Dari awal banget ya? Bisa nonton recording gue? Karena kalau private belum ada waktunya, nanti ya. Khalif, bang ini React betul. Hey, Pepperdoll mau nanya apa tuh? Rizky, kalau mau jadi app mobile belajar apa bang? React Native bisa, Flutter bisa. Algim di YouTube bang, yoi. Kel, asynchronous callback bang. Asynchronous callback. Gue kadang merasa maksudnya callback yang asinkronus gitu. Iya, itu kan promise ya sebenarnya. Oke, lanjut saja. Nah, teman-teman, kita sudah dapat ya tadi ya. Ini nih, di sini ada API. API-nya mana ya? Maaf, lupa. Ini nih. Jadi kita akan mengambil API yang ini. Kita akan mengambil seluruh data-data top headlines di negara US. Kenapa nggak Indonesia? Belum compatible. Oke?
Oke, oke, oke. Unyellowing, buat apa kita bang? Kita lagi bikin aplikasi berita luar negeri. Berita internasional maksudnya. Nah, oke. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal copy aja guys di sini. Ya, kita copy, nih. Kita copy URL-nya. Habis itu, kita akan masukkan ke dalam sini. Fetch, dalam kurung. Kita masukkan di sini. Jangan lupa .den. res.json, supaya apa? Datanya dalam bentuk JSON. Habis itu .den lagi. Sekarang datanya kita konsolok dulu. Oke? Kenzi bang, toko Pak Edi udah berakhir. Iya, udah. Tidak kita lanjutin. Nah, habis itu kita juga tampilin nih kalau misalnya ada error ya, guys. Oke? Konsoloknya jangan E deh, R. Nah, gini. Jadi harusnya kalau misalnya user mengakses website ini, dia akan langsung menampilkan data yang kita mau. Ya, kita coba refresh. Ternyata error nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, aduh, gede banget muka gue. Enggak deh. Kalau teman-teman lihat, ini errornya apa nih? Your API key is missing. Append to this URL with the API key param or use the X API. Aduh, panjang banget nih gue lihat. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini susah ya. Bacanya ya, errornya ya. Nah, kita kayak gini aja guys. Kita tampilin errornya gimana. Oke? Jadi kita akan tampilin errornya. Tapi bukan code-nya ya. Kita tampilin error message-nya ya. Caranya gimana? Ada yang bisa kasih tahu gue nggak? Jadi gue pengen nampilin error message-nya tuh di website ini nih. Tapi nempel aja. Gitu. Oke, left betul. Belum ada API key-nya. Tapi gue pengen menampilkan errornya guys ya. Menampilkan errornya kira-kira step pertama gue harus ngapain? Nah gitu. Res bang, kangen. Kangen siapa lu? Kangen gue lu? Hah? Kangen-kangen bae. Ada yang bisa bantu gue nggak sebelum kangen? Itu gimana caranya nampilin error message ke dalam sini? Inner HTML. Betul. Kalau pakai JavaScript, biasa vanilla pakai inner HTML. Ini sekarang kita pakai React. React tuh berarti reaktif. Nah, kemarin yang gue bilang, apa sebuah variabel yang reaktif, di mana kalau dia berubah, tampilannya juga berubah. Nah, itu kira-kira kita harus pakai apa, guys? Ini dari codingan ini. Errornya kita udah dapet nih. Errornya disimpan di state dulu kah, left? Betul banget! Left. Anda mendapatkan badge calon programmer hebat. Betul. Jadi kita akan membuat sebuah state untuk menampung error message-nya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal tambah use state di sini. String kosong, jangan lupa inisialisasi datanya dulu. Reset pakai Bang State, Bang Ruli, mantap, cakep. Udah pada pinter, Algim. Semuanya akan pintar bersama-sama ya guys ya. Nah, kita akan set error message di sini dan jangan lupa bukan R yang kita mau message, yaitu r.message. Jadi kita mau ambil key r.message-nya. Nah, kalau udah kita akan tampilkan di sini aja. Nah, jadi kalau misalnya ada error ya guys ya, kita tampilin aja di sini tanpa kita styling aneh-aneh. Oke? Coba kita refresh. Wah, nggak nampil nih. Coba kita lihat lagi nih. Coba kita konsolok dulu kalau gitu ya. Konsolok error.message ini. Kira-kira ada nggak console.log error.message ini ya? Farhan, halo Bang. Halo. Coba kita refresh. Gue udah save belum sih? Udah save. Konsolok r.message ya, oke. Kita refresh. Status. Code. Kok ini nggak berubah ya? Bentar. Bang, cari klien modal WordPress masih bisa nggak? Masih bisa harusnya. Bentar, gue matiin dulu servernya kok nggak ke reflect ya. Error.message. Oh, error.message. Ternyata message-nya ini. Berarti kita cari lagi ya. Coba error.message ya. Nampil nggak di sini? Kok masih nggak nampil ya guys ya? Apakah cache-nya tidak jalan? Coba kita kayak gini. Konsolok masuk. Ini nggak masuk cache bang. Iya sih. Kayaknya nggak masuk cache yang di bawahnya ya. Iya nggak masuk. Berarti harusnya kayak gini ya. Gini masuk ya?
Nggak masuk juga. Kok nggak masuk ya guys? Ada yang bisa bantu nggak? Kok nggak masuk? Masuk dan kedua. Iya sih. Nah, inilah kesulitannya kalau pakai promise base. Yang pengen gue tunjukin berarti sekarang kita tuh mengalami error yang ribet jadinya. Gitu ya. Nah, supaya kita nggak pusing pakai dot catch masuknya kayak gimana, sekarang kita akan bikin sebuah variabel, sebuah function. Namanya const handle articles misal. Articles dalam kurung. Nah, kalau udah kayak kemarin yang gua sharing, kita pakai asing aja. Oke? Kalau udah asing, kita tinggal asing itu ini ya, Bang. Pernah kenal habis itu ya apa sih? Kita tanya await, habis itu kita jalankan yang ini, fetch yang ini. Oke? Aduh. Nah, lebih rapi kayak gini. Nah, kalau udah, kita sekarang akan panggil handle artikelnya di sini. Nah, asing itu rasa air laut ya, Bang. Asin, cakep. Iya, Rahmat Agung Julians, betul. Karena itu penjelasannya. Karena itu dari callback API nggak error, jadi nggak catch, masuknya ke den. Kayak gitu, guys. Oke, sekarang kita handle artikel di sini, abis itu kita coba, kita coba konsolok res ya. Kira-kira resnya apa ya, guys? Gue juga penasaran sih. Penasaran. Nah, resnya adalah ini, guys. False. False error 401. Oke, false error 401. Berarti coba kita res.json dulu di sini ya. Jadi kita ambil res, habis itu kita ambil const, misalnya data di sini, jangan lupa await ya, res.json. Nah, await res.json nih supaya kita pastiin responnya itu jadi JSON dulu gitu, ya. Lalu kita konsolok dulu datanya. Bang, ada GitHub-nya? Ada, GitHub gue. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata betul banget. Errornya nggak masuk catch, tapi errornya tuh masuk jadi sebuah payload, nggak mengirimkan error, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita menampilkan errornya lebih cakep? Kan kayak gini kan, jadi biasa tuh kalau API itu kan ngirim status code. Nih kalau teman-teman lihat ya. Ini 401 ya. Cuman gue merasa aneh kenapa dia nggak masuk ke catch ya. Coba lagi ya. Coba sekarang kita try catch di sini. Try catch itu apa? Namanya error handler ya. Jadi try itu isinya logik-logiknya, catch itu tangkap ya. Tangkap apa yang terjadi di sini ya. Nah, gitu. Kayak gini ya. Kayak gini bukan ya? Oh, salah guys. Gini aja langsung gak sih? Kayak gini bukan sih? Bener tadi ya. Nah, kayak gini. Habis itu kita konsolok. Suara saya hilang karena mic-nya habis baterai. Uhuy. Kedengar gak suara gue sekarang? Suara gue kedengeran aman? Gue lupa cas ternyata. Oke, thank you. Nah, tadi ada yang sudah kasih jawaban ke gue. Dan memang gue sudah mengira akan jawabannya seperti itu. Jadi errornya itu nggak masuk catch. Nah, ini mungkin antara teknologi baru fetch atau apa, gue juga baru tahu ya. Jadi gue tuh iseng aja tadi tuh nge-errorin dan ternyata kayak gitu. Jadi catch-nya nggak masuk di sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi caranya adalah kita tambahin if di dalam sini, gitu ya. Nah, gimana caranya? Teman-teman kita bisa kayak gini nih. If ya kalau res res.ok nih. Kita konsolok dulu deh, jangan cepet-cepet ya. Kita konsolok dulu res.ok nih. Konsolok res.ok. Ini isinya apa sih? Gitu ya. Res.ok ini gitu.
Ribet itu bang, mending if res.oke aja. Nggak ribet, try catch itu best practice, ye. Nah, harus di throw new error dulu kan biar ketangkep Lin. Iya, harus ada yang throw error gitu. Tapi ada juga yang API itu yang langsung gitu. Langsung kasih errornya. Tapi ini kayaknya harus di throw dulu. Nah, teman-teman lihat, res.oke itu memberikan nilai boolean. Hehe, setahu saya status code lebih dari 400 itu bakal dianggap error sih bang. Nah itu setahu gue juga gitu, hehe, mungkin ini baru. Oke, nah ini teman-teman lihat, ini kan false. Berarti kalau logikanya, kalau res.oke, berarti kalau res.oke itu false. Oke, res.oke itu false. Berarti res.oke itu tidak oke. Ngerti ya? Value dari res.oke itu false. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa res.oke itu bernilai false. R.response. Abang warung, sebelum lanjut ada yang mau pesen nutrisari jeruk untuk buka puasa? Asik sekali ada abang warung gitu ya. Nah, ada dua cara gimana cara kita menghandle error ini. Pertama, tadi ada yang sudah kasih tahu dan itu sangat mengingatkan gua banget ya. Gua juga baru tersadar ya. Pertama kita konsol dulu resnya. Ada res apa sih di sini? Oh, ada res.json ya, bener. Nah, bentar. Ada dua cara. Cara pertama adalah kita if tanda seru res.oke ya. Berarti kalau resnya tidak oke, maka kita akan throw error. Errornya adalah kita error data dulu aja. Nah, jadi pasti kita konsol log di sini adalah data ya. Oke, kita coba. Gua rasa sini harusnya masuk ya. Error objek. Wah, ini objek yang dikirim ya. Sedangkan error itu kita harus ngirimnya bukan objek tapi string. Kita konsol log dulu datanya. Oke. Kira-kira datanya tuh apa sih? Gitu ya, di dalam sini kan dia bilang objek ya. Ada datanya, ada message. Oh, berarti kita bisa ngirim apa nih? Error data dot message gitu ya. Kita hapus. Bahas apa nih bang? Kita lagi bikin news article API. Oke. Nah, kali ini tutorialnya gue akan lebih sering memberikan error-error. Kenapa? Supaya sekali lagi teman-teman kan ngoding nggak mungkin gak error ya. Lihat gue mungkin jalan karena gue coba-coba gitu. Tapi kalau teman-teman coba sendiri bisa aja lupain itu. Nah, kita akan belajar bareng ngecari errornya. Azi, Bang Duli kalau kerja jadi FE atau BE? Full stack. Tapi sekarang lebih fokus FE. Nah, teman-teman lihat errornya apa? Your API key is missing. Oke? Berarti kita sudah dapat errornya. Nah, errornya itu gimana cara akses error ini? Kita pakai error.message. Message. Harusnya sih keluar errornya. Nah, kita dapat string errornya. Gitu ya. Nah, menurut gua cara kayak gini tuh lebih rapi. Ini menurut gue ya, perspektif gua aja nih. Kenapa lebih rapi? Karena gua nggak mau di dalam try ini tuh. Gua mau seluruh error handling atau cara kita menghandle error itu masuknya ke dalam catch. Gua nggak mau di dalam try-nya. Tapi sekali lagi itu bisa juga di dalam try. Gua belum bisa menentukan yang mana best practice, gitu ya. Cuman kalau gua kayaknya rasa ini nih lebih rapi. Gitu. Jadi semuanya teratur dalam sini. Oke, gua kayak gini. Nah, teman-teman, errornya ketampil. Kita refresh lagi. Nah, errornya nampil. Oke, berarti kita sudah berhasil cara menampilkan error. Nah, tapi kan sebelum error kan kita tuh harus ngeloading dulu ya. Nah, kita lupa nih tampil loading nih. Berarti set is loading true, jangan lupa di sini. Habis itu finally, jadi finally apa teman-teman? Finally tuh mau dia sukses, mau dia gagal, pasti jalan nih kode di bawah finally nih dalam blok finally. Jadi set is loading sama dalam kurung false. Oke, kita lihat, kita refresh, loading, nah keluar. Your API key is missing. Append this to the URL with API key param or use the X API key HTTP. Oke, sampai sejauh ini kecepatankah? Atau perlu gua kasih tahu lagi mana yang teman-teman bingung? Hey, setuju bang, nanti di catch bisa buat function baru misal func error handler. Ah, gitu, hey. Thank you banget, hey. Atas responnya bang, INV buat apaan sih, Azi?
Environment variable itu adalah sebuah variabel yang dinamis. Maksud dinamis adalah dia akan mengikuti environment pada sebuah aplikasi yang kita bikin. Environment itu maksudnya apa? Lingkungan. Lingkungan misalnya kayak ini local testing kah? Ini production atau yang dipakai kita yang worldwide bisa dipakai tuh namanya production. No way, Bang, habis React itu TypeScript atau Next.js aja, Bang? Kalau gue sih prefer TypeScript ya. Brian, Bang, tapi lebih baik get data API-nya di file tertentu atau disatuin di satu file setiap mau dipakai. Kalau gua tergantung project. Kalau misalnya projectnya sederhana sih satu file juga nggak apa-apa kayak gini. Menurut gua ini masih oke gitu. Kalau dipecah-pecah jadi beberapa file, gua kurang setuju karena gua kurang setuju. Untuk misalnya handle artikel ini gue bikin file lagi API.ts yang isinya cuma kayak gini gitu. Kalau boleh saran, lebih enak teman-teman bikin custom hooks untuk nge-fetch API. Parameternya nerima URL. Nah, itu mungkin maksudnya kali ya. Nah, itu lebih oke kalau gue. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan gue sudah memberitahu gimana caranya menampilkan error. Tapi kan kita ini kan ngoding bukan nah custom hooks oke, Bang. Iya. Nah, tapi kan kita kan ngoding bukan untuk cari error ya. Oke? Kita mau ngoding untuk bikin sebuah produk. Nah, caranya gimana, teman-teman? Kita tuh sudah dikasih tahu errornya. Ini berarti kalau dia kasih tahu errornya, ini adalah API yang bagus. Your API key is missing. Append this to the URL with API key param atau X API key HTTP header. Nah, gua akan pakai cara yang disebut dia tuh X HTTP API key HTTP header. Nah, kenapa menurut gua ini lebih oke? Sekali lagi, API key itu adalah sebuah sensitive information, ya. Teman-teman tahu kan API key itu, bukan teman-teman tahu, tapi maksud API key itu adalah sensitive information. Dimana kalau ini bocor ke semua orang bisa ambil API key-nya, dia pakai di websitenya dia sendiri gitu. Sedangkan misalnya gue bayar gitu, gue bayar servisnya, kok lu yang pakai gitu. Nah, menurut gue lebih baik pakainya di HTTP header supaya tidak secara eksplisit tuh ketampil gitu. Nah, tapi gimana, Bang, caranya nampilin di header gitu kan? Pertanyaan sejuta umat manusia ya. Jadi ada dua cara, teman-teman lihat. Bisa ditempel di query parameter di sini. Jadi di webnya, di URL-nya di embed langsung API key gitu. Atau teman-teman juga bisa tambahinnya di header. Nah, tapi di sini nggak ada contohnya ya. Nah, langsung gue tunjukin aja. Pertama-tama gue akan ambil dulu ya API key gue. API key-nya gue ambil. Teman-teman boleh bukan boleh sih, kalau kalian mau copy API key gue juga nggak apa-apa ya, karena gue juga nggak ada credit card gitu. Nah, di fetch itu teman-teman lihat nih, di fetch itu ada parameter pertama input string URL. Nah, yang kedua tuh adalah init. Nah, ini tuh apa? Inisialisasi. Ya. Inisialisasi itu berupa config juga bisa. Jadi teman-teman tambahin objek di sini, habis itu kita tambahin key namanya headers. Nah, headers. Nah, di dalam headers, teman-teman lihat. Dia mintanya apa? Key-nya apa dia minta? X strip API key. Oke, dia minta X strip API key. Maka kita akan tambah di sini headersnya X API key. Kayak gitu. Jangan lupa masukin API-nya di sini. Oke? Kalau udah, nih kita akan konsolok datanya ya. Gua harap sih ini nggak error. Dan kayaknya sih nggak error harusnya. Aduh. Oke, kita refresh. Teman-teman lihat. Datanya sudah berhasil kita ambil ya. Gede banget ya muka gue. Gue terusin aja. Artikelnya udah berhasil didapat. Oke. Berarti teman-teman sudah berhasil memanggil API. Gimana caranya kita menghandle error. Gimana caranya kita menampilkan loading. Gimana cara kita juga. Nanti kita akan memperlakukan error dengan lebih baik. Tapi nanti. Mau kalau berpotensi, Bang, cara cari klien pakai WordPress, jujur gue nggak pernah dapat klien pakai WordPress. Maksudnya gue dapat klien yang minta pakai WordPress. Jadi gue belum bisa memberikan jawaban. Nah, dapatkannya datanya. Datanya itu yang mau kita ambil adalah artikel di sini ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya tinggal teman-teman melakukan namanya destructor. Oke, cons articles sama dengan data. Jangan lupa set apa nih? Datanya kita simpan di state ya. Set new list dalam kurung articles.
Oke, kita balikan. Nah, datanya sudah nampil semua. Hehe, gokil, mantap bang. Anda juga mantap. Oke, jadi kita udah dapat nih artikelnya guys. Artikelnya. Oke, mantap. Tapi kan kita bukan mau nampilin tulisan artikel ya. Kalau kita cuma bikin website untuk nampilin artikel kayak gini, nggak perlu saya sharing, semua orang juga bisa. Nah, kita mau datanya dinamis. Kita jadi menampilkan datanya dinamis. Maksudnya dinamis adalah data yang dari API itu. Nih teman-teman lihat. Kita coba lihat dulu nih. Data dari API ini nih, kita akan tampilkan. Simple banget. Pokoknya teman-teman harus ngerti soal objek. Kalau nggak ngerti soal objek, bisa nonton di tutorial JavaScript yang saya bikin sebelumnya ya, di konten-konten saya gitu ya. Oke, pertama-tama kita akan coba tampilkan image-nya dulu ya. Gue paling suka tuh nampilin image, karena gambar. Iya kan, image gambar gitu. Tapi kita lihat dulu nih. Oh, ternyata data-data ini tuh nggak ada ID-nya guys. Dan gue baru menyadari, makanya error. Bukan error, tapi kayak tampilnya kurang bagus. Jadi teman-teman, kita akan bikin key-nya itu, gue anggap seluruh artikel tuh title-nya beda-beda lah, gitu ya. Jadi gue tambahin di sini item.title. Abis itu gue juga di sini tambahin tulisan dulu deh, item.title, jangan gambar dulu, ntar puyeng ya. Nah. Wih, udah nampil guys. Sudah nampil ya string-stringnya ya. Bang, best practice untuk data dari API ditaruh di local state atau global state, full stack developer. Namanya aja full stack guys, berarti dia full stack banget ya gitu ya. Menurut gua harus di lokal. Tergantung. Kalau datanya dibutuhin hanya di komponen itu ya lokal. Tapi kalau datanya dibutuhin di banyak banget tempat, ya simpennya di global state juga nggak apa-apa, biar mudah diakses. Rohan, project apa bang yang bagus buat bahasa gua sama TypeScript bang? TypeScript mah semua project bagus. Kayak ini bikin artikel menurut gua bagus kalau frontend ya. Tapi banyak kesempatan untuk diulik. Brian, bang gua tugas akhir bikin web berbasis AI. Kalau tech stack-nya React PY bisa nggak sih? Bisa banget, Brian. Jadi Python-nya, yang backend Python-nya itu pakai Flash aja atau pakai Django ya. Ya itu bisa lah, Django atau Flash. Nanti model machine learning-nya lu jadikan dulu. Jadi model, abis itu nanti di host. Itu nanti lah bahasnya. Gitu. Nantilah kita bahas, kita selesaikan dulu tutorial ini. Baru kita nanti lanjut. Thank you banget yang sudah share, yang like. Thank you banget sekali lagi. Kalau boleh juga di follow biar nggak ketinggalan ya. Kita ramaikan ya. Kita jadikan hari ini 5.000 kalau bisa. 8 orang lagi guys. Oke, kita lanjut. Ini apa ya tadi? Oh, kita lanjut. Ini kan sudah jadi title-nya nih. Oke, title-nya sudah nampil. Sekarang kita coba tampilin description-nya di sini. P item.description. Kayak gini. Nah, sudah nampil title sama description, tapi kayaknya kurang rapi ya. Oke, berarti kita akan coba rapiin dulu di sini. Kita akan ambil div class name. Class name-nya, nah teman-teman lihat, gue ada CSS ada nih. Class name-nya tuh card information ya. Jadi gue tambah di sini card information. Nah, di dalam card information ini gue masukin deh baru. Nah, informasinya. Sekarang memang kelihatan sama aja. Cuman lebih rapi kalau menurut gue. Habis itu kalau udah, kita akan ganti nih card title sama card price. Jadi bukan card price, tapi namanya card description. Nah, dan gue balik ya. Title-nya memang harus lebih gede, dan card description-nya harus lebih kecil font weight-nya atau ketebalannya. Gitu. Jadi ditambahin FJX, di sini tambahin class name ya. Aduh, salah. Class name, card title. Habis itu description ini class name-nya tadi apa? Card description. Bang, itu kenapa nama state-nya new list ada tanda tanya? Oh, new list ini ada tanda tanya supaya apa? Supaya aman, guys. Jadi kalau misalnya nanti datanya undefined atau masih kosong, atau misalnya nanti tipe datanya salah, itu dikasih tanda tanya supaya dia tidak nge-break websitenya. Jadi dia nggak nge-break webnya itu jadi putih. Jadi tambahin tanda tanya. Itu tuh kayak namanya tuh defend, bukan defend ya.
Lupa gua nama kerennya apa. Thank you banget teman-teman yang sudah follow. Boleh di follow lagi, boleh di like. Invite to join live ini apa ya? Gue di invite untuk join live tuh apa ya mas? Nggak tahu. Nullable, Aldi. Oh ya, sorry, bisa nullable gitu. Bukan promise. Null safety. Iya. Null safety. Thank you teman-teman. Lagi bikin apa sih bang? Kita lagi bikin artikel guys. Nah kalau teman-teman lihat, sekarang kita sudah bisa beda-beda ini. Title dan juga ada description. Gitu. Oke, ada title dan juga description. Kalau udah, jangan lupa kita tambahin image. Nah, tambahin image-nya gimana? Teman-teman lihat, yang image di mana nih? Ada apa nih? Ada namanya URL ya. Ada namanya URL. Oke, ada URL. Berarti kita tinggal tambahin aja di sini. Kalau URL tuh image ya. Kalau image tuh tambahin di src dalam kurung apa tadi? Gue lupa lagi. Item.url. Item.url to image ya. URL to image. Jangan lupa ALT-nya ya guys. Nah, ALT-nya nih gue masukin title-nya aja. Item.title. Oke. Kalau udah, teman-teman lihat. Datanya nampil, walaupun ini datanya pecah, ada yang pecah nih, berarti fotonya jelek ya. Gitu. Nah, udah lebih fleksibel mana ya, Bang? Flex atau grid? Tergantung ya. Nggak tahu sih, kalau menurut gue sih Flexbox saya lebih fleksibel ya. Kalau grid tuh gue jarang banget pakainya, jadi gue belum bisa terlalu banyak ngomong. Katanya buat responsif enakan grid bang, katanya. Oh boleh juga dicoba. Tapi kalau gue mostly sekarang pakai Flex. Xiao Chia, kenapa baru nemu TikTok kakaknya? Di follow dulu aja Xiao Chia, biar tidak kehilangan. Nanti kalau live kan biasa ke notif ya katanya. Brian, sama udah nyaman pakai Flex. Iya, gue juga udah nyaman banget pakai Flex. Gue kan anaknya setia ya. Anjay. Wuih. Bang, hosting gratis yang aman buat klien apa? Pakai Vercel itu gratis ya. Yang aman kurang tahu. Kalau gratis aman gue nggak tahu. Fancrawl, grid lebih rumit gak sih? Betul. Menurut gue juga sama. Thank you teman-teman yang sudah respon dan sudah komen. Sekali lagi, kita sudah bisa menghasilkan kayak gini. Dan website ini, kalau teman-teman lihat ada data yang kotor ya. Remove ini nih. Gue jadi gatel pengen bersihin. Nah, kalau teman-teman lihat, pattern dari datanya itu adalah kalau title-nya remove, itu berarti sudah nggak ada. Oke, berarti kalau dalam coding tuh kadang kita bisa lihat pattern. Oh, berarti Kak, kalau title-nya kotak remove, berarti dia itu sudah nggak ada. Innalillahi berarti sudah meninggal artikelnya ya. Nah, supaya kita menampilkan data-data yang bagus, yang remove ini tidak perlu kita tampilkan, kita bisa menggunakan namanya apa teman-teman yang pas kemarin kita pelajarin bareng, namanya filter. Oke. Filter ini kita akan coba pakai di sini namanya elemen, misal, atau bukan elemen, kali namanya news aja di sini. Oke. Habis itu kita cek guys, ya. Filter ini kan returnnya true. Filter bang, thank you banget. Nice guys. Jadi kita tambahin aja kalau if news.title nih, news.title to lowercase. Jadi kita lowercase dulu. Lowercase. Aduh, nih kok jelek banget ininya. Sama dengan remove, maka kita return false. Mana sih? Return false. Oh, maaf, kurang kurung kurawal. Sabar ya guys, jangan lihat dulu codingannya. Pusing ntar kalian. Gini. Jadi cara bacanya, bentar, gua rapin dulu. Kalau misalnya news.title to lowercase itu sama dengan remove, kita returnnya false, alias kita nggak tampilkan. ALTZ. Gua otomatis wrap kok, Usama harusnya. Cuman tadi nggak jalan aja, harusnya. Nah, ini cara baca logiknya ya guys ya. News list kita filter. Nah, filter ini kita ambil elemen satu persatu. Kita cek kalau news.title-nya itu lowercase. Dan, kalau news title-nya kita lowercase dan nilainya itu adalah remove, kita return false. Berarti kita nggak tampilin.
Tapi kalau enggak kita return true. Kayak gitu. Pakai ternary operator aja bang, if-nya. Nggak apa-apa, nanti dulu sabar ya guys ya. Kita save dulu ya guys ya. Lihat, remove-nya hilang ya. Data kita bersih. Waduh, gede banget Donald Trump. Kaget gue. Nah, teman-teman, sekarang sudah berhasil membuat website yang datanya clean, tanda kutip. Berarti nggak ada data-data yang remove, hashtag remove, hashtag remove. Gitu. Oke, tadi ada yang bilang, bang, pakai ternary operator. Nih, gua tunjukin cara yang lebih pro. Tapi sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah ngerti ini, nggak apa-apa pakai ini. Kalau nanti misalnya teman-teman bingung pakai yang cara gua tunjukin, nggak usah pakai dulu. Nanti berproses akan lama-lama ngerti. Kenapa gue bilang ini sebagai cara yang lebih pro? Karena memang ini cara yang lebih clean secara penulisan. Maksudnya kayak gimana? Jadi, nggak usah pakai ternary operator, langsung kayak gini aja guys. Oke? Kalau news.title.lowercase tidak sama dengan remove, berarti dia true. Berarti nanti kita tampilin datanya. Gitu. Jadi nggak usah pakai ternary. Nah, ini lebih pro lagi guys gayanya ini. Enggak lah. Ini lebih simpel aja. Jadi kayak ini cara bacanya gini nih. News.title lowercase tidak sama dengan remove gak? Kalau tidak sama dengan remove, berarti true. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti remove hasilnya, remove kan tidak sama dengan misalnya Meghan, siapa sih tadi beritanya? Misalnya nih, gunman kill itu tidak sama dengan remove. Bener, berarti true. Tapi kalau nanti remove tidak sama dengan remove, salah. Gitu. Jadi deh, datanya lebih bersih. Dan kalau teman-teman lihat, ini sudah responsif. Gimana gue tunjukin responsivitasnya? Nah, lihat teman-teman. Sudah responsif ya. Gue pakai flex. Nah, sudah responsif. Only me, Kak, bikin klik jacking buat answer. Ya ampun. Arif Kembiri, cara menjalankan JS di site server gimana? Gua sih setahu gua kalau mau jalanin di site server sih pakai Next.js ya. Selain itu gua nggak tahu. Itu data dari mana bang? Saya ambil dari News API. Teman-teman yang baru join, ini data yang kita ambil, data yang real time ya. Ini data yang dibuat oleh orang. Kita pakai, kita consume aja di frontend kita. Jadi ini data yang real bro dah. Brian bang, tutorin pakai suspend di React dong buat bikin lazy load. Setahu gue kalau pakai suspend mah tinggal pakai aja ya. Suspense ini kan jadi loading ya, callback gitu. Let's you display fallback until it still don't have finished loading. Nah, caranya gimana? Tinggal teman-teman masukin aja nih kayaknya di dalam. Kita import dulu ya di sini. Suspense di sini. Nah, teman-teman tinggal masukin ke dalam apanya yang mau disuspense, satu halaman kah atau cuman sectionnya? Kalau gue misalnya di section aja di sini. Semoga bisa ya. Suspense. Nah, teman-teman nanti masukin loadingnya di sini nih, fallback, habis itu p loading. Coba kita refresh lagi. Loading. Tadi kayak terlalu cepet deh. Rafli, halo, follow, silakan. Thank you banget yang sudah follow ya guys ya. Nah, suspend tuh ya let use display fallback until it's children. Jadi tambahin aja suspend di atas, habis itu di bawahnya ada komponen-komponen kalian. Gitu. Oke, Kak, cara download PHP-nya gimana ya? Pen ini bukan PHP saying. Ini JavaScript. Thank you banget. Bang, baterainya udah full. Iya, nggak apa-apa, bisa dicas terus kalau Mac yang terbaru kayaknya. Thank you banget sudah kasih gua gift Jessica Angelia. Cewek lagi yang kasih kan mantap kali ya. Brian, berarti kalau bikin lazy load banyak juga komponennya ya, apalagi kalau komponen kita ada banyak. Oh, lazy load itu gini guys. Suspend ini tuh bakal ke-trigger kalau sectionnya ini lazy load. Sorry, gua lupa jelasin. Jadi suspend ini akan terjadi kalau ini lazy load. Nah, sedangkan kan gua nggak menerapkan lazy load sama sekali. Jadi suspend ini biasanya dipasang di yang di utama, di main ini. Gitu. Sekarang kerja di mana? Di burung biru. Nah, jadi gua nggak akan tampilkan dulu. Tapi nanti gua akan tunjukin lazy load. Itu adalah sebuah konsep lainnya untuk optimize performance.
Tapi cara pakainya itu, teman-teman betul harus lazy load dulu. Lazy load itu apa? Males. Ya harus dimalesin loadingnya. Jadi maksudnya pada saat halaman dibuka, ya kita nggak ngeload itu karena kita belum pakai. Digital Weird, halo burung biru. Gitu guys. Gue sambil mau ngecas dulu ya, bentar ya. Kalau lazy load on focus window element pakai apa bang? Kalau lazy load on focus window, maksudnya dia lazy load pas on focus window element. Gimana tuh ya? Kok gua nggak nangkep ya? Lazy load on focus window. Oh, lazy loadnya baru jalan pada saat windownya fokus gitu ya? Oh Brian, nah itu jadi ningkatin performance, makanya penasaran bang penerapannya gimana. Nanti itu akan kelihatan jelas pas ada routingan Brian. Kalau misalnya nanti kita bikin halamannya lebih dari satu. Mungkin nanti kalau kita bikin artikel detail ya. Jadi tetap pakai API ini, habis itu kita lanjutin bikin artikel detail. Gue lebih suka React. Absolutely. I love React bro dah. Angular saya tidak terlalu suka ya. Karena gue pertama kali belajar ngoding web pakai Angular sih. Nggak suka, akhirnya belajar juga sih. Cuman gue sih kalau sekarang milihnya React. Lexure, bang tanpa kuliah apa bisa belajar ngoding? Bisa banget. Megatron, lazy loading object observer on scroll gitu bang. Oh itu lebih advance lagi Megatron. Bisa make namanya new intersection observer. Itu namanya API-nya new intersection observer. Nah jadi intersection observer ini, oh ini di luar nalar lagi, di luar pembahasan hari ini tambahan aja. Jadi intersection observer ini adalah sebuah API dari web, di mana dia tuh tahu bahwa sebuah elemen tuh visible atau enggak gitu. Nah kalau misalnya lu mau menerapkan lazy loading pada saat elemennya visible atau enggak, pertama pakai API ini, habis itu lu pakai state berarti pada saat scroll state-nya misalnya enable baru nampil gitu. Kayaknya bisa salah satu kayak gitu. Yo Gubang emang bener, misal gue udah bisa bahasa Java terus belajar bahasa lain jadi gampang. Biasanya sih gitu. Biasanya Java tuh kan kayak bahasa yang cukup sulit lah, nggak terlalu mudah untuk dipahami bagi awal-awal. Tapi kalau itu udah bisa bahasa lain tuh, jadi kalau Java tuh setahu gue tuh garbage collector, memory, free memory, nggak tau deh memorinya otomatis free atau enggak. Tapi pokoknya ada mekanisme yang harus manual. Kalau bahasa pemrograman modern sekarang, tuh semua dibikin otomatis gitu. Digital Wahyub, sangat informatif, thank you. Nge-lag ya? No way, bang, cara tahu kelebihan sama kekurangan teknologi itu gimana? Kayak katanya kalau mau buat proyek harus gitu. Biasa googling, no way. Kalau gue biasa googling cari tahu misalnya pro and cons pakai ini, misalnya kayak Vue pro and cons-nya apa, pakai React pro and cons-nya apa, limitation-nya apa gitu. Biasa googling atau nyoba sendiri juga bisa. Kalau googling banyak kok, atau baca paper gitu kadang kalau lebih advance mau. Yogu bang, emang bener misal gue udah bisa bahasa Java. Kayaknya sudah jawab deh gue. Yogu. Nah kita lanjut. Data-datanya udah. Nah tapi gue pengen lagi ngoding apa nih? Artikel. Ini mau buat sampai artikel detail bang? Enggak. Jadi gue cuma mau pada saat diklik, pada saat artikelnya diklik, bentar ya guys. Pada saat artikelnya diklik, teks-teksnya ini React.js biasa. Pada saat diklik, dia akan redirect ke halaman berita aslinya. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya teman-teman, kita tuh sudah tadi konsolok datanya ya. Oh, udah hilang ya? Kita konsolok dulu deh. Kita tuh sebenarnya sudah punya datanya, guys. Kita tuh sudah punya data. Kita konsolok dulu deh. Kita tuh sebenarnya sudah punya datanya, guys. Kita tuh sudah punya datanya ini nih. Nah, konsolok artikel di sini nih. Mana ya? Nah, URL di sini. Nah, jadi gue pengen pada saat diklik kita pindahnya. Fungsinya adalah cons handle open artikel ya.
Di mana open artikelnya ini ada sebuah parameter namanya URL. Habis itu kita pakai namanya tuh kalau nggak salah window.open. Nah, masukin aja URL-nya di sini. Oke. Kalau udah, kita tinggal tambahkan di mana? Teman-teman, kita tambahkan di mana nih? Pada saat artikelnya diklik, ya. Artikelnya diklik di sini, berarti kita tinggal tambahin apa namanya? On click. On click, handle, open artikel, masukin apa? Item.url. Gitu. Teman-teman, jadi sudah bisa sekarang mengakses webnya langsung. Coba kita klik. Langsung ke halamannya. Oke. Kalau diklik langsung ke halamannya. Kalau diklik langsung pindah ke halamannya. Jadi kita belum bikin halaman artikel detail. Jadi artikel detailnya kita redirect ke website aslinya. Gitu. Dan teman-teman, jangan lupa, jadi kalau di window open itu, teman-teman tuh harus tambahin open new tab. Nah, gue tuh bingung kenapa tadi window open langsung otomatis buka ke halaman baru. Mungkin itu sebuah, apa ya, sebuah cara baru mereka kali ya di browser ini. Nah, URL is loaded into a new window or tab. This is the default. Oh, underscore blank itu sekarang default. Gue baru tahu nih, baru belajar. Default ternyata, guys. Nah, sama gue tambahin satu tips lagi. Bentar ya. Jadi, kalau teman-teman bikin website, abis itu mau redirect ke halaman lain, itu nggak bisa kau window open. Window open rel no follow. Oh, nggak bisa deh. Nggak jadi. Hah? Harusnya bisa dengan cara ini nih teman-teman. Kalau nanti teman-teman bikin anchor tag, tolong tambahin rel no follow. Rel no follow ini apa? Jadi rel no follow ini tujuannya supaya traffic dari website kita itu nggak diambil oleh halaman lain. Maksud gimana ya? Jadi kayak website lain tuh nggak tahu bahwa website dia tuh diakses dari platform kita. Nah, itu biasanya kalau kita menambah rel ini tuh supaya kita tuh nggak menambah kita tuh nggak membuat website tujuan itu tuh jadi dipermudah indeksingnya oleh Google gitu. Jadi tambahin kalau nggak salah rel no follow sama rel apa ya? Rel prevent indexing Google. Anchor. Preventing a link on page from indexing and followed. Jadi teman-teman itu harus tambahin rel unfollow. Oh, cuman rel unfollow berarti. Gitu guys, cuman rel unfollow. Nah, kalau teman-teman lihat kita sudah berhasil bikin webnya ya. Kita sudah berhasil nampilin datanya dengan bagus. Tapi title-nya kayak kurang rapi ya. Kita coba cari mana ya? Class name title nih sudah ya. Oh, ini title. Title-nya gua tambahin jangan P mungkin ya. Kita tambahin H2 biar gede. Ini title-nya nih gak title gitu. Berita baru. Nah, apalagi ya kayaknya yang bisa kita tambahin ya. Oh, mungkin kita tambahin ini aja guys. Kita pakai library biar lebih menarik ya. Kita pakai namanya React Hotos. Kayak ada animasi coba kita klik ya. Jadi kalau error nanti keluar nih, jebret. Apakah internet saya gangguan, guys? Apakah internet saya gangguan? Selamat datang teman-teman yang baru join. Iya dikit. Oh, dikit ya. Like dikit, Bang. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, jadi kita akan menambah sebuah library tools ini. Dan ini simple banget penggunaannya. Masih lag ya? No way, Bang. React Native itu apa? Iya, itu React untuk bikin aplikasi mobile yang hybrid. Masih error? Masih ini nggak? Masih kah? Masih nge-lag dikit ya? Udah aman ya?
Anjir, gue nge-lag bentar doang langsung turun ya viewernya. Ngeri. Kayaknya gue lebih enak live malam ya. Lebih aman gitu internet gue. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan install ini guys ya. Gimana cara installnya? Tinggal teman-teman buka terminal, npmi, tambahin namanya. Gitu ya. React Hot Tools. Nanti dia akan install tuh. Nah, kalau udah kita jalanin lagi, jangan lupa servernya ya. Kalau nggak jalan gitu ya. Alasan kenapa pakai Node 18 Fancrul, karena feed yang sekarang itu mintanya 18. Gitu. Oke. Nah, kalau udah kita tambahin toaster to your app. Make sure it's placed at the top. Berarti kita tambahin toaster di sini nih. Oke? Toasternya gimana cara nambahinnya? Ini gue bener-bener nyoba ya. Gue sudah lama nggak pakai ini sebenarnya. Jadi kita akan coba tambahin di main JSX. Jangan di app JSX saja. Berarti kita coba tambahin di sini coba. Toaster. React Hot Tools. Kayak gini. Toaster ini untuk apa? Jadi supaya kita bisa memanggil fungsi React Hot Tools-nya yang ini nih. Tools Hello World. Kalau di 20x gitu nggak mau kah bang? 18 ke atas. Jadi kalau mau 20 juga nggak masalah. Kalau misal update-nya segitu pakai aja bro, kata no way home. Oke, kita lanjut. Bottom center. Tadi gue sampai mana ya? Oh, bottom center udah. Bisa change position di sini toaster. Nah, kita ganti ke bottom center ya. Jadi posisinya adalah bottom center. Gua mau dia ini posisinya bottom center. Nah, berarti di bawah dan tengah. Oke. Kalau udah berarti error message ini yang ini gua nggak tampilkan kayak gini. Jadi gua akan hapus. Habis itu tadi mana nih error message gua hapus. State yang ini gua hapus. Jadi gua nggak akan simpan error message-nya dalam state, tapi gua langsung tampilkan. Toast. Dalam kurung error.message. Jadi gue nggak akan simpan error message-nya dalam state, tapi gue langsung tampilkan. Toast. Dalam kurung error.message. Apakah masih nge-lag? Kok nge-lag ya? Masih nge-lag kah? Masih nge-lag kah? Masih nge-lag ya? Masih nge-lag kah? Masih nge-lag kah? Masih nge-lag ya? Masih, oh sudah nggak ya? HP gue sudah panas banget ini. Undefined aman, anjay namanya aja undefined, serem. Nah teman-teman, Tadi kan kita tuh memang sengaja error gitu. Nah sekarang kan kita sudah tahu cara benernya ngapain di errorin. Nah kita mau tes dulu errornya masuk atau enggak. Ya udah kita matiin aja yang tadi headers gini. Habis itu kita lihat. Nah error. Your API key is missing. Append this to the URL. Nah teman-teman kalau kayak gini berarti sudah mantap ya. Berarti teman-teman sudah membuat sebuah pengalaman user yang lebih enak. Ada tools. Kayak gini. Bang, kalau yang R tadi ambilnya dari mana bang? Ini dari r.message nih. Jadi gua nge-throw error. Errornya itu kan throw-nya tuh terimanya cuma bisa string. Nah, nanti kita terimanya tuh dalam bentuk error sama dan r.message untuk aksesnya. Bang, gimana cara bikin loading? Nih, tambahin sebuah state namanya isLoading. Abis itu pada saat lagi mengambil data, kita tambahin set isLoading true. Nah, kalau misalnya sudah kalau misalnya try-nya lagi jalan, abis itu mengalami error dan sebagainya, jangan lupa tambahin finally set isLoading. Nanti di bawahnya tinggal ditambahin kayak gini, isLoading. Nah, isLoading berarti kalau loadingnya true dan P-nya nampilin loading gitu. Begitu guys. Guys. Thank you banget teman-teman yang sudah share dan juga like. Kalian luar biasa ya. Membuat saya semangat untuk selalu live dan memberikan sharing-sharing ilmu. Bang, belajar algoritma dasar di mana ya? Nanti tak share. Oke, kalau udah kita sudah berhasil bikin toastnya, kita sudah bisa bikin kayak gitu. Abis itu kayak gue nggak mau bottom center deh, gue mau ganti nih.
Gue mau ganti posisinya jadi di top right. Nah, karena gue rasa kayak top right lebih reachable, lebih terlihat ya. Jadi tinggal ganti aja nih top right. Right. Oke. Kita buka lagi. Error. Oke. Hasu JSNMS. Bang, untuk beberapa tahun ke depan ranah informatika apakah sudah oversupply? Menurut gua sih enggak ya. Katanya sih gua lihat di kayak apa, pemerintah mencari ini itu talent digital masih butuh 2000 atau berapa, kayak masih ada sih. Karena ternyata gua baru tahu faktanya, gua lupa nih gua baca di mana, tapi 30% dari lulusan informatika bekerja di bidangnya. Berarti 70% tuh nggak kerja di bidangnya gitu. Jadi oversupply itu gua harap sih nggak ada. Yang software engineer yang valuable, nah itu yang undersupply sampai sekarang. Nah itu susah. Aku tembok, aku diam. Bang, gimana cara hubungkan UI UX designer sama FA? Apa orang FA pure bikin desain dari awal? Setahu gue kalau desain mah harusnya ya FA mah cuma implementasi dari UI UX. Jadi UI UX-nya yang bikin desainnya sih, menurut pengetahuan gue gitu. Hasilnya katanya banyak yang Eskom tapi nggak bisa ngoding. Iya, teman-teman gue memang ada beberapa yang Eskom dan nggak bisa ngoding. Cuman kan tuh ya udah gitu, kayak apa ya, jurusan yang misalnya manajemen kan nggak semuanya jadi pengusaha gitu. Ada juga yang nggak bisa jadi pengusaha. Gitu kali ya mungkin ya. Faktanya banyak Eskom nggak bisa ngoding. Karena di Eskom itu tuh kita diajarin cara berpikir programmingnya. Masih nge-lag kah? Kayaknya internet gue. It's okay. Abis itu apa nih? Bang, kalau misal cari EP itu di mana ya? Nih, cari EP di sini, sing namanya Public APIs. Public APIs. Gracie, Bang, gimana lu terapin matematika pemrograman? Coba lu tes. Nah, matematika itu biasanya itu dipakai kalau case-nya spesifik ya. Misalnya kayak menghitung diskon, atau misalnya bikin sistem menghitung diskon, atau fitur-fitur apa gitu. Tapi gue baru kemarin tuh ada tes. Jadi gue kayak lagi freelance, habis itu dapet tes. Nah, tesnya itu tes matematika, logika matematika. Jadi menurut gue harus bisa juga matematika logikanya juga gitu kalau mau kerja. Karena kadang tesnya kayak gitu-gitu, dan kayaknya gue agak susah juga sih jawabnya. Mas kurang turu, Bang kasih tau dong cara ngelatih logika. Logika pemrograman tuh dilatih dengan cara apa ya? Gue dulu kuliah, gue lagi mikir dulu kuliah tuh gue belajar apa ya, logika pemrograman ya? Bentar, gue jawab yang flower dulu ya, belum kepikiran. Nah, Bang, maksud throw di try catch apa? Jadi try catch ini kan teman-teman tahu ya, ini try catch ini adalah sebuah error handler, dimana try itu isinya adalah logiknya. Catch ini dari bahasa Indonesia juga artinya tuh menangkap, berarti menangkap terjadinya error, dan finally ini kalau semuanya terjadi, mau gagal, mau sukses akan masuk ke finally gitu. Nah, kalau siapa tadi, flower nanya, maksudnya try catch throw itu gimana? Jadi kalau misalnya nih status restnya itu tidak oke, maka kita akan nge-throw error supaya kita bisa men-trigger catch ini jalan gitu. Kita lempar ke catch gitu. Jadi catch-nya nangkep, hop, habis itu nanti kita tampilin gitu errornya kayak gimana. Seperti itu. P1C15. Bang, bedanya Next sama React apa? Next itu framework, React itu adalah library. Kalau gue tetap sama ya, gue akan selalu bilang bahwa mengambil informatika tuh adalah, semua jurusan tuh menurut gue worth it. Kalau lu memang benar-benar fokus dan jago, pasti lu dicari. Sebenarnya kan sesederhana itu ya, walaupun dunia tuh tidak sesederhana itu. Cuman ya kalau lu memang mau belajar ngoding dan suka sih, gas sih, gak perlu takut sih kalau gue. Mas kurang turu, Bang kasih tahu dong cara ngelatih logika. Nah, gue tuh sempat cari di Google gitu, gimana caranya ngelatih logika gitu. Cuman kayaknya kalau mau ngelatih logika, mau nggak mau, lu harus gimana ya? Gue sih dulu belajar latihan logika tuh dengan membuat flowchart.
Atau yang kemarin tuh pakai Scratch bikin game gitu. Kalau nggak flowchart deh, misalnya kayak lu mau ngerjain sesuatu nih. Misalnya lu mau menghitung jumlah domba di sawah gitu. Nah lu bikin aja flowchartnya, berarti kan flownya gimana tuh? Mungkin lu hitung dari kiri ke kanan, nanti sudah sampai ujung maka ulang lagi dari awal dengan row yang berbeda. Nah gitu tuh. Tak kutu kutu kutu. No way, lebih bagus pakai Firebase kah bang? Kalau menurut gua depends lagi, no way, project lu gede atau enggak. Kalau untuk small to medium kayaknya Firebase masih oke, yang gratis dan kayaknya nggak terlalu mahal yang profesional. Tapi kalau sudah scale banget, gede, large, pakai Firebase tuh bayarnya mahal bos. Itu aja. Tapi kalau lu butuh cepet, pakai Firebase mantap. Di tumben bang sore malam jalan sama doi kah? Hari ini nggak jalan sama doi. Karena mau nemenin ngabuburit, tadi idenya kayak gitu, Di. Mau nemenin ngabuburit. Cuman kayaknya orang-orang tuh sadarnya gue tuh live malam ya. Kayaknya lebih rame malam soalnya. Iya gak sih? Atau gue balik lagi ke malam aja live-nya, terus-menerus. Gimana menurut teman-teman netizen Budiman? Anjay. Calon-calon software engineer jago. Nah, gue akan nanya ke kalian, kira-kira lebih enak gue live-nya malam atau sore? Gimana menurut teman-teman netizen Budiman? Anjay. Calon-calon software engineer jago. Nah, gue akan nanya ke kalian, kira-kira lebih enak gue live-nya malam atau sore? Dan juga boleh di follow ya guys, biar nggak ketinggalan informasinya kalau gue lagi live TikTok. Mas kurang turu, sampein aja bang live-nya malam terus gitu ya? Malam ya? Oke, malam. Berarti mulai minggu depan gue akan live-nya malam. Gracie, bang bener gak terapin matematika untuk pemrograman di software Visual Code? Ya, menerapkan matematika dalam pemrograman di software tuh pasti. Daisy, ikut bootcamp worth it gak bang? Atau sekalian kuliah aja? Kalau menurut gue masih prefer kuliah. Pertama, kuliah itu tuh banyak hal-hal fundamental yang kita pelajari nih. Logika, research, critical thinking gitu. Itu yang gue pelajarin. Bukan artinya bootcamp gak bagus, cuman gue lihat orang-orang yang kuliah tuh setidaknya punya pemikiran yang lebih baik dalam hal mengerjakan sebuah task lah. Karena kita tuh banyak belajar fundamentalnya gitu. Bang, fungsi git ignore apa? Supaya, gak tahu ya, gak tahu nanya bang, fungsi git ignore itu supaya ada beberapa file yang tidak kita push ke GitHub. Nah itu kayak node modules kan gak perlu. Iyalah bang, malam aja, sore nyari takjil. Oh iya ya, gue ngapain? Oh iya bener, nyari takjil ya, makanya agak sepi. Ya udah, nanti besok malam mungkin gue live, lihat nanti besok malam atau Selasa malam gue live lagi, dan mungkin kita akan lanjut bikin apa ya? Hello World, bang ngajarin baca dokumentasi. Besok kayaknya lebih santai aja ya live TikToknya ya. Linkin gue Ruli Saputra. Harvin, parah banget gak ngajarin. Ngajarin apa Harvin? Linkin gue namanya sama kok, Ruli Saputra guys. Linkin gue Ruli Saputra. Harvin, parah banget gak ngajarin. Ngajarin apa Harvin? Linkin gue namanya sama kok, Ruli Saputra guys. Bang, menurut lu mending jadi cyber security atau network engineer yang masa depan penuh AI? Masa depan kita nggak pernah tahu, Gracie ya. Jadi kalau gue sih kayaknya cyber security bagus. Cara baca dokumentasi React. Menarik. Apa gue bikinin live terpisah aja ya? Cara baca dokumentasi React. No way, besok buat out aja bang. Oke ya, integrate ke API apa gitu ya? Siap mas, kurang turu. Tak accept nanti. Besok buat out aja. Lek bang, boleh jawab lagi pertanyaan tadi lebih spesifik? Iya, jadi kan tadi nanya cybersecurity atau network engineer. Pertama gue nggak tahu masa depan kayak gimana. Tapi kan secara pattern security itu akan selalu ada ya. Jadi sebenarnya security itu lebih demanding gitu. Lebih demanding, lebih dibutuhkan. Bukan lebih dibutuhkan, tapi demanding lah. Cuman di sisi lain network engineer juga, network akan semakin berkembang gitu. Jadi menurut gue dua-duanya sama aja. Encrypted bang, mas kurang turu. Sama Google, Google OAuth aja ya. Google OAuth. Jadi user akan masuk ke artikel kita harus login dulu gitu ya.
Itu boleh. Berarti besok gue akan sharing soal React Router. Jadi routing-routingan, pindah-pindah halaman. Ya. Enggak. Aduh, ngoding backend nih. Gue males pindah-pindahin Visual Studio Code-nya. Karena gue tuh nggak dapet key-nya gitu loh. Jadi lu lihat gue share screen satu layar gitu. Gerak banget gak sih sebenarnya? Nanti backend-nya... Aduh, gimana ya? Oh, backend-nya gue bikin jadi aja kali. Nantilah gue pikirin. Kayaknya nge-lag. Sepertinya nge-lag. No way, pengen backend bang, ngajarin Pu. Kalau ngajarin Node.js nggak apa-apa kah? Kalau gua ngajarin Node.js, oke atau enggak? Express.js, gua ajarin Express.js, JavaScript oke enggak? Worth it, ambil kuliah IT, worth it kok Excel. Oke gas, Oke, Express ya. Berarti besok kita belajar Express.js. Kalau gua besok bisa live. Bisa sih harusnya. Agak malam jam 8.30 gitu. Probably, perhaps, bisa. Tapi sekarang saya mau end dulu live-nya ya, karena HP gue kayak mau... Probably, perhaps, bisa. Mau meledak. Internetnya sudah mulai makin kacau ya guys. Gue cuma mau bilang thank you banget semuanya yang sudah join. Internet gue masih gangguan gak sih? Kayaknya masih gangguan deh. Besok jam 8.30 bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan bisa subscribe ini gue YouTube atau join ke Discord. Itu gue infoinnya di Discord joinnya. Maksudnya gue infoin live-nya tuh biasa di Discord. Dan gue biasa lebih banyak ngobrol di sono. Jadi join Discord, di bio TikTok gue. Subscribe channel gue kalau mau dapet rekamannya. Gitu. Gue akan upload di sini. Karena baterai gue juga mau meledak. Ini sudah panas banget. Thank you banget sekali lagi teman-teman yang puasa. Semoga selamat berbuka nanti jam 6-an ya. Dan semoga ngabuburit kali ini tuh bermanfaat bagi teman-teman. Sekarang teman-teman sudah bisa memanggil API, bisa bikin React sederhana dengan mendapatkan data yang real time. Ini adalah salah satu jalan interview. Biasa interview kayak gini juga. Gitu. Nextnya kita akan belajar Express.js bareng. Oke? Thank you semuanya. Salam sehat dan jangan lupa ngots. Ngoding. Thank you semuanya. Bye-bye.